Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul The Rock. Film ini dirilis pada tahun 1996 yang menceritakan tentang seseorang bernama Francis Hamel dan sekelompok marinir mengambil alih pulau Alcatraz dan menyandera 81 orang turis. Kini hanya seorang ahli senjata kimia dan tahanan rahasia federal lah yang dapat menyelamatkan kota. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperkenalkan seorang kolonel bernama Hamel. Dia mendatangi makam istrinya hanya untuk sekedar menyampaikan rasa rindu. Lalu, scene berpindah ke pasukan yang sedang bersiap untuk menyerang. Di samping itu, Hamel datang juga ke tempat ini untuk melakukan inspeksi. Setelah melumpuhkan beberapa petugas, pasukan itu mempunyai waktu 30 menit untuk melakukan aksinya. Ternyata pasukan ini di bawah arahan Hamel untuk mencuri sesuatu. Aksi pun berlanjut. Setelah kondisi dinyatakan aman, semua pasukan masuk ke ruangan tersebut, hingga mereka membuka bunker tempat penyimpanan rudal. Hamel memerintahkan pasukannya untuk mengambil 16 rudal. Tak diduga, rudal terakhir yang akan mereka bawa terjatuh. Seketika, semua pasukan berlari keluar karena takut terkena racun yang terkandung di dalam rudal tersebut. Seorang pasukan yang tertinggal di dalam terkena dampak dari racun tersebut. Scene berpindah ke Washington DC. Di sini, kita diperkenalkan dengan aktor yang sudah tidak asing lagi, yaitu Nicolas Cage. Di sini, dia berperan sebagai Stanley, seorang ahli kimia dari FBI. Stanley dipanggil oleh markas untuk memeriksa peti kayu yang diduga berisi gas sarin. Dan ketika Iris Wood memegang boneka bayi, tiba-tiba masalahnya, asap ini mengandung korosif yang bisa menghancurkan pakaian mereka. Bahkan ditemukan juga peledak C4 yang dapat meledakkan seisi gedung ini. Situasi semakin tegang, seluruh tim berhamburan keluar. Ditambah Stanley yang beradu dengan waktu mencoba untuk menjinakkan bom itu. Hingga akhirnya Stanley berhasil mematikan bom tersebut. Lalu scene berpindah ke penjara Alcatraz yang berada di sebuah pulau tengah lautan. Terlihat Hamel dan beberapa anggotanya yang bergabung dalam rombongan tur penjara. Dan beberapa anak buah Hamel mengamankan petugas yang ada di sana, sedangkan Hamel sendiri menyuruh anak-anak agar gurunya lekas membawa mereka pergi. Di saat semua pengunjung diberi kesempatan untuk menjadi tahanan penjara, disitulah Hamel akan memanfaatkannya. Kemudian datanglah 2 unit helikopter yang dimana mereka juga bertugas di bawah arahan Hamel. Setelah itu, Hamel akan menjadikan salah satu ruangan penjara ini sebagai pusat komandonya. Bahkan, penutup lorong yang ada di kamar mandi akan dipasang alat pendeteksi gerakan. Di malam harinya, Hamel mendatangi para pengunjung yang sedang berada di dalam sel. Dia mengatakan kalau mereka semua ditahan secara paksa. Kemudian, Hamel menjelaskan kepada anak buahnya kalau apa yang mereka lakukan ini akan berdampak buruk untuk kedepannya. Rencananya, Hamel akan pergi dari tempat ini selama 48 jam dengan perlindungan para sandera dan rudal berhulu ledak gas VX. Hamel menyarankan untuk seluruh anak buahnya, setelah melakukan hal ini, mereka harus pergi ke negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Amerika. Bahkan, masing-masing dari mereka akan dibayar $1 juta. Namun, mereka tidak dapat kembali ke Amerika. Setelah itu, Hamel menelepon direktur FBI. Dia diberi kabar bahwa sebanyak 81 sandera sedang dalam kendalinya. Ancaman lainnya, Hamel sudah memasang rudal gas VX yang siap meluncur ke daerah Teluk San Francisco. Akibatnya, diadakan pertemuan dadakan para pejabat terkait di gedung Pentagon. Tak lama, Hamel kembali menelepon.
Kali ini dia langsung pada intinya, yaitu meminta keadilan atas apa yang terjadi kepada anak buahnya yang gugur di medan perang. Hummel meminta 100 juta dolar sebagai bentuk kompensasi bagi keluarga yang ditinggalkan. Waktu yang diberikan hanya sampai tengah hari besok. Jika tidak, rudal akan meluncur sesuai target yang dia tandai. Wah, ini akan menjadi PR besar bagi orang-orang di pemerintahan. Karena seorang ahli strategi perang menjadi musuh negara, tentunya itu akan menjadi masalah besar mengingat orang sekelas Hummel akan dengan mudah mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan oleh pihak federal. Benar saja, para pejabat ini merasa kebingungan. Hingga akhirnya Direktur FBI diminta untuk membawa orang terbaiknya dalam bidang kimia. Sementara itu, perencanaan sedang dirancang. Mereka akan menyelinap masuk ke Alcatraz melalui terowongan bawah penjara. Dan mereka membutuhkan seseorang yang sudah menguasai denah Alcatraz. Masalahnya, orang itu sangat berbahaya di mata pemerintah. Bahkan, dia berhasil melarikan diri dari 2 penjara dengan penjagaan maksimum. Faktanya, orang itu mantan agen pasukan khusus yang terlatih. Siapakah orang yang dia bicarakan? Perkenalkan, orang ini adalah John Mason. Terlihat juga Stanley yang dipanggil untuk turut andil dalam kasus ini. Pasukan penyelamat mulai bergerak menuju Alcatraz. Ketika Mason diberitahu tentang masalahnya, dia sangat terkejut karena penjara Alcatraz tempat dia berhasil kabur kini dijadikan tempat wisata. Dan sebelum menentukan jawaban, Mason meminta menginap di salah satu hotel bernama Fairmont. Mau tidak mau, mereka mengabulkan permintaan Mason. Di hotel ini, Mason langsung mandi, bahkan mendatangkan seorang tukang cukur. Di balik kain itu, Mason diam-diam mempersiapkan tali simpul. Setelah selesai dicukur, Mason berbicara dengan Direktur FBI yang dimana dialah yang menyebabkan Mason ditambah masa hukumannya 30 tahun. Dan ini yang terjadi selanjutnya. Stanley yang seorang ahli kimia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Alhasil, Mason berhasil kabur. Pengejaran pun berlanjut hingga menggunakan mobil. Stanley yang mencuri mobil sport langsung mengejar Mason. Polisi yang mengejarnya terjebak oleh puing-puing mobil yang kecelakaan. Tidak bagi Stanley yang berbelok memasuki gedung. Di tengah pelarian, Mason hampir menabrak seorang nenek, namun imbasnya dia malah menabrak kereta. Alhasil, dampak dari pelarian Mason membuat kacau jalanan kota. Ternyata, tujuan Mason kabur hanya untuk melepas rindu kepada anaknya. Mereka pun duduk di tempat terbuka hanya untuk bertukar cerita. Tak lama kemudian, polisi pun berdatangan. Namun, Stanley menutupi fakta sebenarnya hanya untuk membuat anaknya sedikit mempercayai Mason. Lalu di markas FBI, Mason menjelaskan denah penjara yang dia ketahui. Sedangkan Stanley diberi perintah untuk melumpuhkan roket VX. Dan kali ini, Stanley akan diikutsertakan untuk menyelam menuju Alcatraz. Saat ini, waktu yang tersisa tinggal 15 jam lagi. Sebelum pergi, komandan lapangan memberikan arahan, karena mereka akan berhadapan dengan komandan terhebat dalam perang. Setelah itu, mereka pun mulai beraksi.
right, sir. We are online. Sementara itu, anak buah Hamal melaporkan ada penyusup yang mengarah ke mereka. Hamal memerintahkan anak buahnya untuk melakukan patroli. Pasukan penyelam akhirnya sampai di ruangan tangki. Namun masalahnya, ruangan ini tidak mempunyai pintu keluar. Mason memberitahu tim kalau dirinya masuk ke sini melalui lorong yang menghembuskan api. Nah, di sini Mason masuk lebih dulu untuk memberitahu caranya melewati lorong ini. Setelah itu, mereka dipandu oleh Mason untuk menyergap Hamal. Tim mulai memasuki lorong sesuai arahan Mason. Anak buah Hamal kembali melihat ada pergerakan di lorong pembuangan air dan beberapa pasukan dikirim untuk patroli. Mason yang berada di bawah kamar mandi mengetahui ada alat sensor gerakan. Alhasil, anak buah Hamal mengetahui ada gerakan di kamar mandi. Mereka pun bergegas untuk menyambut tamu yang akan datang. Saat semua pasukan sudah naik, inilah sambutan dari pasukan Hamal. Tak lama, Hamal pun keluar dan menyuruh mereka untuk menjatuhkan senjatanya. Terjadi sedikit perdebatan antara Hamal dan Komandan Anderson. Pada dasarnya, Jenderal Hamal tidak ingin adanya korban yang berjatuhan. Namun, Anderson tidak mengikuti perintah Hamal. Karena itu, inilah yang terjadi. Hasil dari baku tembak itu hanya menyisakan 2 orang yang masih hidup, yaitu Stanley dan Mason. Kemudian, Hamal yang memeriksa mayat dari seorang pasukan menemukan kamera. Kemudian, Stanley meyakinkan Mason bahwasannya dia yakin bisa menjinakkan roket itu. Namun, dia butuh bantuan Mason. Di waktu yang sama, Hamal sudah mengetahui masih ada orang yang tersisa di dalam terowongan. Ketika patroli sedang menyusuri atas terowongan, mereka mengetahui keberadaan Mason dan Stanley. Alhasil, inilah yang terjadi. Beruntung, Stanley dan Mason masih hidup. Setelah itu, mereka berdua berjalan menuju kamar mayat terlebih dulu. Akan tetapi, Mason langsung diberi perlawanan oleh anak buah Hamal. Akhirnya, Mason dapat menghabisi semua pasukan yang ada di sana. Kali ini, giliran Stanley yang bertugas menjinakkan roketnya. Di sini, Stanley menjelaskan cara kerja racun ini jika terhirup oleh manusia. Pertama, otak akan berhenti mengirimkan pesan syaraf ke tulang punggung dalam 30 detik. Kemudian, punggung akan kejang, hingga tulangnya akan patah dan isi perut akan keluar. Sementara itu, karena tim kamar mayat tidak ada kabar, Hamal menduga masih ada penyusup di tempat ini. Sekarang kondisinya bergantung pada waktu antara Hamal yang akan lebih dulu menemukan mereka berdua atau Stanley yang berhasil menjinakkan semua rudalnya. Setelah Stanley berhasil mencabut chip rudal itu, pasukan Hamal datang dan mereka berdua kabur menggunakan kereta. Hamal diberitahu anak buahnya kalau chip pemandu rudal telah dilepaskan. Sementara itu, kereta yang membawa Mason dan Stanley melaju sangat cepat.
Hingga akhirnya Stanley bergelantungan di dalam kereta, sedangkan Mason posisinya terikat di seutas tali. Namun, itu bukan hambatan untuk Mason dan Stanley melakukan aksinya. Hingga akhirnya Stanley dapat membunuh seseorang yang sebelumnya masih ragu. Sekarang, pemerintah masih mempunyai waktu 8 jam lagi. Sementara itu, Hamel membawa seorang sandera, kemudian Hamel menelepon pihak pemerintah untuk menukarkan nyawa pria ini dengan chip pemandu yang dicuri Stanley sebelumnya. Namun, 12 chip yang dipegang Stanley langsung dihancurkan oleh Mason. Lalu, Stanley diminta untuk mengamankan 3 chip lagi. Kemudian, Mason memutuskan untuk langsung bertemu dengan Hamel, sedangkan Stanley sedang mengamankan 3 chip yang tersisa. Sialnya, Stanley sudah dijebak oleh anak buah Hamel. Lalu, Mason mengatakan kepada jenderal kalau yang dilakukannya ini bukanlah perang, melainkan tindakan gila. Bahkan dengan berani, Mason menyebut jenderal adalah orang tolol. Akibatnya, Mason mendapat kekerasan fisik. Stanley yang baru saja menghancurkan 1 chipnya lagi, sial, dia tertangkap dan langsung dilempar keluar. Waktu yang tersisa tinggal 52 menit lagi. Sedangkan Stanley dan Mason dijebloskan ke dalam sel. Tentu saja Mason seperti mengulang kisahnya dulu saat berhasil kabur dari Alcatraz. Di pihak pemerintah, mereka mendapat lampu hijau terkait dengan penggunaan alat termit plasma. Kemudian, pemerintah berencana akan menghancurkan Pulau Alcatraz dengan serangan udara. Kembali ke Mason yang berhasil membuka pintu selnya. Stanley begitu terkejut karena dengan mudahnya Mason membuka pintu sel itu. Dan Hamel diberitahu anak buahnya kalau roket yang berisi chip hanya tersisa 2 dan siap diluncurkan. Mason yang berhasil keluar dari gedung penjara, dia memutuskan untuk pergi, namun Stanley mencoba mencegahnya. Mason merasa Hamel tidak mungkin menembakkan rudalnya. Di samping itu, waktu yang tersisa 3 menit lagi. Namun, pemerintah meminta tambahan waktu 1 jam lagi dengan alasan menunggu kabar dari presiden. Dengan hasutan dari anak buahnya, Jenderal Hamel pun memerintahkan untuk meluncurkan roketnya. Mason yang susah dirayu membuat Stanley memutuskan untuk masuk ke dalam seorang diri. Sialnya, salah satu pasukan melihat Stanley. Di satu sisi, Hamel bersiap untuk meluncurkan roketnya. Stanley yang sedang ditodong oleh anak buah Hamel diselamatkan oleh Mason. Ternyata, Mason memutuskan akan ikut bersama Stanley memasuki gedung penjara. 2 roket sudah siap untuk diluncurkan, tinggal menunggu perintah dari Hamel. Hingga akhirnya roket pun diluncurkan. Ternyata roket itu mengarah ke daerah Oakland, tepatnya di stadion tempat pertandingan football digelar. Namun, seketika rudal itu diubah arahnya oleh Hamel dan meledak di lautan lepas. Sepertinya Jenderal Hamel masih ragu dengan aksi besarnya ini. Sementara itu, Mason dan Stanley masih mencari ruang pusat komando. Di waktu yang sama, Hamel berdebat dengan rekan seperjuangannya karena Hamel masih ragu dengan langkahnya ini. Bahkan, Hamel sempat menodongkan senjatanya. Kali ini, di bawah perintah presiden, pasukan udara diberangkatkan dalam misi membumi hanguskan Pulau Alcatraz. Dari balik celah pintu, Mason dan Stanley menyaksikan perdebatan antara Hamel dan anak buahnya. Anak buahnya tidak terima dengan rencana Hamel yang hanya gertakan saja. Bahkan, anak buahnya saat ini berani melawan Hamel dengan saling menodongkan senjata. Tak diduga, rekan seperjuangannya pun malah menodong Hamel. Dan yang terjadi, Hamel dan rekannya tertembak, kemudian Mason dan Stanley langsung bertindak. Tak lama setelah itu, Jenderal Hamel pun tewas. Kemudian, Stanley sedang menuju mercusuar untuk menonaktifkan rudal satu lagi. Dan Mason menahan pergerakan pasukan yang tersisa.
Sesampainya di mercusuar, Stanley mencoba untuk mengambil chipnya, namun seorang prajurit menciduknya. Dan selanjutnya, ini yang terjadi. Do you like the Elton John song Rocket Man? Sekarang, Stanley harus hati-hati dalam mengeluarkan gas beracunnya. Di satu sisi, seorang prajurit berusaha untuk memasuki ruangan. Di bawah hujan peluru, Stanley berhasil mencabut chip rudalnya. Tersisa satu prajurit lagi yang mengancam keselamatan Stanley. Di sisi lain, Mason sedang baku hantam dengan prajurit lainnya. Kembali ke Stanley yang masih dikejar oleh seorang prajurit. Terlihat juga pasukan udara yang akan segera menghancurkan Pulau Alcatraz. Dengan bola gas beracun itu, akhirnya Stanley bisa mengalahkan prajurit yang mengejarnya. Namun, karena dia juga terkena efek samping dari gas beracun itu, dia langsung menyuntikkan obat entropin yang akan menetralisir racun tersebut. Dalam keadaan setengah sadar, Stanley mencoba menyalakan suar hijau untuk memberitahu bahwa keadaan sudah terkendali. Namun mereka terlambat karena salah satu pesawat tempur terlanjur melepaskan bomnya. Stanley yang terpental langsung diselamatkan oleh Mason. Setelah itu, seluruh tim pemerintah yang bertugas bersorak-sorai atas keberhasilan Stanley. Namun, Stanley memberitahukan bahwa Mason sudah tewas. Itu demi kebaikan dirinya agar menjalani hidup normal. Di akhir cerita, Stanley dijemput oleh pihak pemerintah dan berterima kasih kepadanya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Rock ini? Menurut saya, adegan aksinya benar-benar mantap, termasuk adegan kebut-kebutan Ferrari kuning dengan Humvee hitam di jalanan San Francisco. Serta tentu saja adegan baku tembak dan baku hantam di seantero penjara Alcatraz. Ya, seperti itulah alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.